warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kalisa Kaila Nareswari dari kelas 12 IPS 2. Hari ini saya membuat video berita yang berjudul Cyanida di Kopi Mirna. Pada 6 Januari 2016, tepat 5 tahun silam, Indonesia digegerkan kabar kematian perempuan bernama Wayan Mirna Salihin usai menegak kopi yang ternyata berisi racun cyanida. Mirna berusia 27 tahun ketika menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Wafatnya Mirna menyita perhatian publik selama sekitar 10 bulan setelah diketahui kasus itu bukan sekedar kematian biasa, melainkan pembunuhan berencana. Peristiwa ini bermula ketika 4 orang yang berteman sejak kuliah di Billy-Blue College, Australia ingin reuni di Jakarta. Mereka adalah Mirna, Jessica Kumala Wongso, Hani Boon Juwita, dan Vera. Pertemuan itu terlaksana pada 6 Januari 2016 di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Namun hanya 3 orang yang hadir lantaran Vera absen. Pada hari nahas tersebut, Jessica lebih dulu tiba di Olivier sebelum pukul 16 WIB untuk menghindari kebijakan 3-in-1, satu mobil minimal berisi 3 orang. Dia kemudian berinisiatif memesan es kopi Vietnam dan 2 koktail. Tak lama berselang, Mirna tiba bersama Hani. Mereka mendatangi Jessica sudah menunggu di meja 54 dengan pesanan minuman yang sudah dihidangkan. Es kopi Vietnam sengaja dipesan untuk Mirna. Usai bertegur sapa, Mirna meminum es kopi Vietnam. Tak lama kemudian, ia kejang-kejang setelah meminum es kopi itu, lalu tak sadarkan diri. Mulutnya juga mengeluarkan buih. Ia sempat dibawa ke sebuah klinik Grand Indonesia lalu dilarikan ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Namun Mirna meninggal dunia dalam perjalanan menuju RS. Setelah Mirna dinyatakan wafat, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, lantas melaporkan kematian putrinya ke Polsek Metro Tanah Abang lantaran menilai anaknya tewas tidak wajar. Pada 16 Januari 2016 atau 6 hari setelah pemakaman, Kepala Puslapor Polri saat itu, Brigadir Jenderal Alex Mandalikan mengungkapkan bahwa ada zat cyanida dalam kopi Mirna. Racun mematikan tersebut juga ditemukan di lambung Mirna. Setelah diperiksa, ternyata ada sekitar 3,75 mg cyanida dalam tubuh Mirna. Oleh karena itu, polisi meningkatkan penyelidikannya menjadi penyidikan. Peningkatan status tersebut karena diduga ada tindak pidana dalam kematian Mirna. Polisi lantas melakukan gelar perkara sebelum menetapkan tersangka. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, termasuk melihat rekaman CCTV dan memeriksa Jessica, Hani, keluarga Mirna, dan pegawai Cafe Olivier sebagai saksi, polisi pun menetapkan tersangka. Pada 29 Januari 2016, polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka. Perempuan berambut panjang itu lantas ditangkap keesokan harinya di sebuah hotel di Jakarta Utara. Jessica yang beberapa hari sebelumnya kerap tampil di televisi swasta untuk membahas kematian temannya diduga menaruh racun cyanida dalam kopi Mirna. Usai ditangkap, Jessica menjalani sejumlah pemeriksaan termasuk melakoni tes kejiwaan di RSCM guna mengetahui motif di balik pembunuhan Mirna. Pihak Jessica mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat pada 16 Februari 2016. Salah satu kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, mengatakan bahwa pihaknya mengajukan pra-peradilan lantaran merasa penetapan dan penahanan terhadap kliennya tidak sah. Namun, PN Jakarta Pusat menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Jessica pada 1 Maret 2016 karena dianggap salah alamat. Setelah cukup lama lantaran berkas perkara tak kunjung selesai sehingga Jessica ditahan selama 5 bulan, persidangan kasus pembunuhan Mirna untuk pertama kalinya digelar pada 15 Juni 2016. Butuh 32 kali persidangan dan puluhan saksi dihadapkan ke pengadilan sebelum hakim akhirnya menjatuhkan putusan. Pada 27 Oktober 2016, Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana kepada Mirna. Motifnya adalah sakit hati karena dinasihati soal asmara. Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara atau sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut. Vonis hakim tersebut belum mengakhiri kasus kematian Mirna, sebab
pihak Jessica melancarkan berbagai upaya hukum. Usai mendengar vonis hakim, Jessica langsung mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada 7 Maret 2017, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan bernomor 393 PID 2016 PT DKI tahun 2017. Dalam putusan itu, Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun kepada Jessica. Mengetahui bandingnya ditolak, Jessica melakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Akan tetapi, permohonan kasasi Jessica dengan nomor register 498K PID 2017 juga ditolak MA pada 21 Juni 2017. Tetap merasa tak bersalah, Jessica melancarkan usaha lain demi terbebas dari hukuman penjara dengan mengajukan peninjauan kembali. Namun lagi-lagi upaya hukum yang diajukan Jessica ditolak. MA menolak permohonan PK dengan nomor register 69PK PID 2018 itu pada 3 Desember 2018. Jessica Wongso pun hingga kini masih mendekam di rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur menjalani vonis 20 tahun penjara.